Enggak, cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Erna. Apa Selamat kabarnya, Bu malam. Maya? Selamat malam, Ibu. Bu Maya, mohon maaf belum sempat ke sekolah Ibu. Katanya Ibu tuh sibuk sekali di bulan Agustus ini, nggih. Iya, maaf banget ya. Bisanya pakai jimit kayak gini. Iya. Mohon Bu Erna. Tidak apa-apa, Bu Maya. Bu Maya, sebelumnya saya minta maaf. Ini saya ingin wawancara Bu Maya terkait dengan tugas saya pada CGP di modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual. Bu Maya bersedia, nggih? Bersedia Bu Erna. Iya, ini terkait pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Yang mana Bu Maya kan memang kepala sekolah di SDN 5 Kebon Dalem, nggih, Bu Maya. Iya Bu Erna. Ya Bu Maya, selama jenengan menjabat di SDN 5 Kebon Dalam, apakah Bu Maya pernah ada kasus terkait dengan dilema etika atau mungkin bujukan moral, Bu Maya? Selama ini sebenarnya Bu Erna kalau kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral itu banyak yang terjadi Bu Erna. Hampir setiap hari itu kita menemukan sebuah kasus-kasus seperti itu. Jadi, misal Bu Erna menanyakan, adakah kasus dilema etika dan bujukan moral? Itu pasti ada. Apalagi kalau di sekolah kita ngurusin anak-anak segitu banyaknya, pasti ada itu Bu Erna. Oh begitu. Lalu Bu Maya, Iya. bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin bujukan moral, Bu Maya? Oh, kalau saya itu begini, kalau dilema etika itu biasanya itu kebenaran lawan kebenaran. Jadi di sana ada sisi kebenarannya, terus di sisi lain juga itu benar. Jadi kita bingung mau milih yang mana itu sebenarnya. Tapi kalau bujukan moral itu biasanya lebih melanggar hukum atau adanya kesalahan di sana, Bu Erna. Saya mengidentifikasinya seperti itu. Oh begitu, nggih. Bu Maya, selama Ya. ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau juga sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu Maya? Saya biasanya langkah pertamanya itu ya konsultasi dengan Bapak Ibu guru atau bisa kita saling ngobrol atau saling koordinasi bersama orang-orang yang berkepentingan dalam kasus itu. Misalnya saja ada kasus seperti ini Bu Erna ya, gambaran saja. Ketika ada siswa saya itu kelas 5 itu mau mengadakan asesmen nasional itu untuk yang kelas 5. Nah, di sana kebetulan di sekolah saya itu memang sekolah yang masyarakatnya ekonominya menengah ke bawah, Bu Erna. Oke. Jadi untuk sarana prasarananya kan pakai laptop atau pakai komputer gitu. Sedangkan di sekolah itu hanya punya laptop, punya sekolah itu cuma 3. Sedangkan muridnya itu ada 22. Otomatis kan kita bingung sebagai guru, kepala sekolah juga mengusahakan agar komputernya itu bisa digunakan semua anak-anak itu. Lah, kebetulan wali murid itu ada inisiatif, ada yang mau beli, ada yang mau pinjem. Jadi wali murid di saya itu antusias untuk program itu, Bu Erna. Nah, ini masalahnya yang bikin dilema etika guru-guru yang ada di sekolah saya. Bagi yang belum punya atau nggak ada yang dipinjemi, itu terus gimana? Sedangkan wali murid itu beli kan pakai uang nggak hanya 100 200 itu Bu Erna. Nggih. Juta-juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta ya Bu Erna. Jadi kalau mau dipinjamkan ke siswa yang nggak punya, kan takutnya rusak atau bagaimana. Tapi kalau nggak dipinjemi, nggak bisa ikut ujian. Jadi itu dilema itu bagi kita, bagi kepala sekolah. Nah, itu contoh kasus dilema etika di saya yang pernah saya alami yang kemarin ini yang masih hangat Bu Erna gitu. Terus saya ambilnya keputusan bagaimana? Ya saya musyawarah dengan wali murid, dengan Oh. guru-guru. Ya, yang pertama itu yang musyawarah, koordinasi itu kunci utama untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu, Bu Erna. Seperti itu, Oh, Bu. nggih. Jadi Ibu melibatkan Ya. semua orang nggih, ya, mulai dari wali murid, guru-guru, Iya. nggih. Bagus sekali, Bu. Ibu Maya, kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut, Bu Maya? Kalau tantangan yang saya hadapi itu begini, apabila salah satu pihak itu tidak ada keterbukaan, Bu Erna. Jadi ketika kita mau musyawarah,
ketika salah satu pihak tidak ada keterbukaan, kita kan nggak bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Misal kayak wali murid yang nggak punya komputer itu tadi, atau dengan wali murid yang sudah punya komputer. Ketika antara dua belah pihak tidak ada keterbukaan, misal bagi yang punya, saya merasa khawatir nanti laptop anak saya rusak. Kan itu ada keterbukaan. Terus lalu wali murid yang nggak punya komputer, saya apa yang diusahakan gurunya saya pasrah. Misal begitu kan ada keterbukaan dari semua pihak itu sangat mudah Bu Erna kalau seperti itu. Nah, kalau tantangannya ya itu kalau tidak ada keterbukaan itu sangat sulit untuk kita musyawarahkan seperti itu Bu Erna. Oh, oke, oke. Intinya musyawarah ya, Bu. Ibu, saya mau tanya, jika ada kasus seperti itu, biasanya Ibu dalam penyelesaiannya langsung Ibu selesaikan di hari itu atau Ibu jadwal mungkin, Bu? Ya tergantung kasusnya bagaimana. Kalau kasusnya itu genting, ya saat itu juga harus segera diselesaikan Bu Erna. Tapi kalau kasusnya tidak genting, bisa kita handle dulu. Misal kita musyawarahkan dulu dengan wali murid atau dengan yang bersangkutan. Kita ngobrol dulu, kita tembusi dulu pihaknya yang bersangkutan. Tapi kalau saat itu genting, ya segera kita selesaikan hari itu juga Bu Erna, seperti itu. Tergantung kasusnya ya, Ibu. Ibu Iya, tergantung selanjutnya, kasusnya. kira-kira dalam mengambil keputusan, Bu Maya itu apa yang selama ini mempermudah, membantu Bu Maya dalam mengambil keputusan, Bu Maya? Kalau saya mempermudah itu pasti komunikasi saya dengan beberapa guru-guru yang ada di sekolahan atau dengan wali murid. Berarti kalau saya ambil yang membuat saya mempermudah saya itu komunikasi atau sosialisasi saya terhadap warga sekolah. Seperti itu sih Bu Erna. Oh, oke. Lebih Baik, ke Bu sana. Maya. Oke, pertanyaan Iya. terakhir, Bu Maya. Kira-kira yang telah Bu Maya sampaikan tadi dari awal sampai akhir, kira-kira pembelajaran apa yang bisa saya petik untuk saya saya terapkan jika saya mengambil keputusan seperti di 5 etika tersebut, Bu Maya? Kalau saya petik dari ini atau pelajarannya Bu Erna, kasus dilema etika itu membuat kita menjadi eh, berempati dengan orang lain. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan itu jangan ego kita yang kita utamakan. Jadi kita harus melihat dari sisi orang lain juga, di mana kebenarannya, di mana yang tidak benar. Jadi kita jangan menurut kita ini benar, ternyata menurut orang lain itu belum tentu benar. Jadi empati kita untuk lebih ditanamkan dalam diri kita, Bu Erna, seperti itu. Dan yang Iya. kedua, komunikasi kita dengan orang lain, terus kita sosialisasi kita dengan orang lain itu menjadi meningkat ketika kita bisa melihat oh dilema etika itu seperti ini. Seperti itu Bu Erna. Yang Bu pasti Maya, pelajarannya empati itu Bu Erna. siap Bu Itu. Maya. Bu Maya terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya buat saya. Terima kasih sekali di tengah kesibukan Bu Maya. Saya terima kasih sekali ya Bu Maya. Ya, sama-sama Bu Erna, Iya. semoga membantu. Iya, selamat malam Bu Maya. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Jainal. Selamat pagi Mbak. Pak, mohon maaf saya mau wawancara sebentar, tapi karena Bapak sibuk sekali di bulan Agustus ini, jadi lewat telepon saja, nggih? Nggak apa-apa, Pak? Iya, nggak apa-apa Mbak. Ya, ini terkait dengan tugas saya, Pak, pada guru penggerak modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual terkait pengambilan kebijakan kepala sekolah. Pak Zainal, Bapak selama ini apakah Bapak pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di SDN 3 Jajak yang merupakan dilema etika atau enggak bujukan moral, Pak? Oke, selama pengalaman saya di SD 3 Jajak, saya pernah mengidentifikasi. Jadi kasus itu ada dua Mbak yang saya pahami. Yang pertama yaitu dilema etika, di mana saya dihadapkan dengan dua persoalan yang bernilai sama-sama benar. Yang kedua yaitu bujukan moral. Kalau bujukan moral itu kita dihadapkan dalam suatu kasus di mana satu kasus yang pertama itu salah, kasus yang kedua itu benar. Seperti itu Mbak. Oh begitu ya Pak. Jadi selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDN 3 Jajak?
Yang pernah terjadi mungkin Pak dalam jangka dekat ini ada masalah apa Pak mungkin? Ya, yang kemarin terjadi itu ada siswa di kelas 5 itu ketahuan menyontek itu Mbak. Ternyata setelah ditelusuri, anak tersebut tidak bisa pelajaran matematika. Anak tersebut juga mengakui bahwa dia menyontek saat ulangan. Tetapi dia punya alasan. Alasan yang pertama yaitu dia ingin mendapatkan nilai baik pada pelajaran matematika agar diperbolehkan yaitu melukis. Dia mempunyai hobi lukis dan dia memohon kepada saya agar tidak dilaporkan kepada ayahnya, karena jika ketahuan menyontek dia tidak akan melukis lagi. Ini adalah suatu kejadian yaitu dilema etika. Oh begitu ya Pak, nggih, ini termasuk dilema etika ya Pak. Lalu Pak, jenengan sebagai kepala sekolah langkah-langkah apa Pak atau prosedur apa yang bisa jenengan lakukan selama ini Pak? Iya, untuk langkah-langkah yang selama ini saya lakukan, yang pertama saya selalu mengidentifikasi kebenaran dari kasus tersebut, benar atau salahnya. Setelah itu saya mencari informasi dari guru, dari siswa, mungkin dari wali murid. Setelah itu saya kumpulkan data itu, dan saya selalu berkoordinasi, kolaborasi, kerjasama dengan guru yang lainnya agar mendapatkan solusi yang terbaik, dan solusi ini pastinya bersifat adil, tidak berpihak kepada pihak yang lainnya, Pak, seperti itu. Wah, nggih Pak, bagus sekali sepertinya Pak. Bapak ada juga apa Pak kira-kira hal-hal yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Ya, tantangan saya selama ini menjadi kepala sekolah yaitu jika saya dihadapkan pada suatu permasalahan di mana permasalahan itu nilainya sama-sama benar. Ini yang menjadi tantangan saya. Saya ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena apa? Ini saya harus bisa mencari kebenaran yang paling benar ini Mbak. Ini adalah tantangan saya dan pastinya saya melibatkan semua warga sekolah. Oh begitu Pak. Pak, tapi kalau sewaktu-waktu ini seketika ada masalah, misalkan ada bujukan moral atau enggak dilema etika, Bapak langsung menyelesaikan di hari itu, di tempat itu, atau Bapak jadwal Pak? Oke, untuk penyelesaiannya itu tergantung kasusnya Mbak. Misalkan kasus itu ringan, biasanya spontan langsung saya selesaikan di waktu itu. Tetapi sebaliknya, jika kasusnya itu sifatnya berat, pasti saya butuh waktu, mungkin 1 hari, 2 hari untuk berdiskusi, berkolaborasi, kerjasama dengan guru yang lainnya. Oh begitu, ya tepat sekali sepertinya Pak. Bapak kira-kira kalau terjadi kasus seperti itu, apakah ada hal ini yang membantu mempermudah Anda dalam mengambil keputusan Pak? Iya, yang bisa membantu atau mempermudah saya dalam mengambil keputusan yang pertama itu kolaborasi dengan teman. Jika teman atau guru, wali murid itu mudah diajak komunikasi, ini sangat membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan. Oh, jadi semua terlibat ya Pak? Dari semua yang Pak Zainal sampaikan kepada saya pada pagi hari ini, kira-kira apa Pak pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan terkait masalah dilema etika ini Pak? Oke, dalam mengambil keputusan yang bisa kita petik adalah kita sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa memilah yaitu mana yang benar, mana yang salah, dan kita harus bisa memutuskan suatu permasalahan itu secara bijak, adil, dan tidak merugikan orang lain, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Zainal ya, saya kira cukup wawancara pada pagi hari Pak Zainal. Mohon maaf mengganggu waktu jenengan Pak, monggo dilanjut kegiatan yang lain Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.